Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Anissa Lestari dari kelas 12 MIA 2, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Upaya tersebut antara lain terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumen-instrumen itu antara lain sebagai berikut. A. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya, termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. B. Konvenen Internasional untuk Politik dan Hak Sipil. C. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. D. Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. E. Konvenen Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. F. Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi ini, negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Terkait dengan hal ini, ada 3 kewajiban besar negara. Ketiga kewajiban itu adalah sebagai berikut. A. Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. B. Kewajiban untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia dengan mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai norma dan aturan. C. Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Indonesia ikut serta dalam Komisi Antar Pemerintah Negara-Negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Keseriusan negara Indonesia untuk meningkatkan standar pelindungan hak asasi manusia terlihat pada Ketetapan MPR Nomor 17 MPR/1998 mengenai hak asasi manusia pada tanggal 13 November 1998. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia semakin terlihat, antara lain dengan diterbitkannya hal-hal berikut. A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. E. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. F. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu sebagai berikut. A. Cara preventif. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. B. Cara represif. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya, dengan pemberlakuan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang ditentukan. Sekian penjelasan
sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.